Allah, hari ini 20 Safar 1442. Kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan kita masih membahas tentang jinayat atau kriminal. Kita sudah sampai pada hadis 1209 dalam kitab saya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab qitalil jani, melawan pelaku kriminal, wa qatlil murtaddi, dan bab tentang membunuh orang yang murtad, yaitu meninggalkan agama Islam. Jadi pada bab ini kita akan membahas dua masalah. Masalah yang pertama, apa sikap kita terhadap orang yang berbuat kriminal sama kita. Di tengah jalan tiba-tiba ada orang menghadang, pondok penyowo. Nah, sikap kita gimana? Apakah kita lawan? Apakah kita menyerahkan? Monggo silahkan ambil, jazakumullah khairan, memberi pahala saya, atau gimana? Nah, ini akan kita bahas pada bab ini. Kemudian kalau ada orang yang sudah Islam kemudian murtad jadi kafir, nah bagaimana hukumnya? Hadis 1209, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila, barang siapa yang dibunuh, duna malihi, karena membela hartanya, fahuwa syahidun, maka dia adalah orang yang mati syahid. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi. Hadis ini secara tidak langsung menghasung kalau ada orang merampas harta kita maka jangan diberikan, tapi kita lawan. Maka babnya tadi apa? Qitalil jani, melawan orang yang berbuat kriminal. Dia ingin merampas harta kita, padahal itu harta milik kita, nah, maka jangan diberikan. Ada seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada orang mau rampas harta saya, gimana?" Maka beliau mengatakan, "La tu'ti, jangan kamu kasih." Maka dia bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia membunuh saya atau melawan saya?" Maka Rasul mengatakan, "Ya qatilhu, lawan dia." Bagaimana kalau dia membunuh saya? Artinya saya kalah. Maka Rasulullah mengatakan, "Anta fil jannah, kamu masuk jannah." Kemudian dia bertanya lagi, "Kalau saya yang menang, saya bunuh dia gimana?" "Huwa finnar." Nah, dia masuk neraka. Nah, ini berarti hasungan dari Nabi untuk melawan orang yang berbuat kriminal. Tapi perintah untuk melawan orang yang berbuat kriminal ini memang hukumnya menurut para ulama adalah tidak wajib. Karena itu di sini Rasulullah hanya memberikan fadilahnya. Siapa yang melawan orang yang merampas hartanya, melawan orang yang akan merampas harta kita, maka matinya mati syahid. Nah, ini beliau memberikan fadilah. Nah, hadis-hadis fadilah ini biasanya menunjukkan bahwa hal itu adalah hukumnya tidak wajib. Jadi seandainya kita merelakan harta kita karena kita merasa, wah ini saya tidak bisa melawan ini, melihat dia membawa senjata, pistol misalnya, kita nggak bawa apa-apa, dipikir-pikir kalau saya melawan kira-kiranya saya kalah, ya sudahlah saya relakan saja, saya berikan harta saya. Nah, tidak ada masalah, tidak berdosa. Tetapi lebih afdol kalau kita apa? Melawan, karena melawan ini diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya saja perintahnya tidak sampai kepada wajib. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya orang yang mati syahid itu ternyata bentuknya atau modelnya bermacam-macam. Mati syahid itu tidak harus di medan perang melawan orang-orang kafir. Ternyata mati syahid ada banyak jalurnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain. Asy-syahadatu, mati syahid itu sab'un, ada 7 macam. Siwal qatli fi sabilillah, selain yang dibunuh di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Beliau mengatakan, al-maqtulu fi sabilillah syahid, orang yang mati dalam perang memang syahid. Wal mat'unu syahid, tapi orang yang mati karena penyakit ta'un itu juga syahid, wabah penyakit. Wal ghariqu syahid, mati tenggelam juga syahid, ya, tsunami. Wa sahibu dzatil jambi, ini penyakit, syahid, matinya syahid juga. Wal mabtun syahid, mati karena sakit perut, ya, syahid juga. Wa sahibul harik, terbakar, syahid. Walladzi yamutu tahtal hadam, syahid, orang yang mati di bawah reruntuhan itu mati syahid. Jadi misalnya ada gempa, kemudian rumahnya roboh, kita ada di dalam rumah tadi, mati di situ, syahid. Sebagian ulama mengatakan
mudah-mudahan orang yang mati tabrakan itu juga mati syahid, karena mirip dengan orang yang apa? Keruntuhan ini tadi. Karena sama-sama ya, kita terkena barang yang berat, keruntuhan, mati. Mobil juga begitu, hanya bedanya kalau mobil nabrak kita itu bukan reruntuhannya bukan dari atas, tadi dari samping nih, kemudian mengenai kita. Nah, maka kata para ulama, mudah-mudahan termasuk mati syahid juga. Wal mar'atu tamutu bijam'in, wanita yang mati ketika dia masih perawan, syahidatun, juga mati syahid. Hadis riwayat Abu Dawud sahih ini. Tamutu bijam'in ini ada dua tafsiran. Tafsir pertama, mati ketika dia nifas, melahirkan anak, atau ketika bayi masih ada dalam perutnya. Nah, ini mati syahid. Tafsiran yang kedua, tamutu bijam'in, itu maksudnya adalah dia mati padahal masih perawan. Jadi para perempuan ini serba enak ya. Dinikahi orang alhamdulillah enak ya. Tidak dinikahi orang mati perawan juga Pak, alhamdulillah mati syahid. Tapi ini untuk perempuan Pak. Kalau laki-laki mati perawan nggak ada syahid, mati perjaka nggak ada syahid. Karena laki-laki bisa milih Pak, tinggal nunjuk, saya pengen itu, lamar. Kalau perempuan nggak bisa ngelamar, meskipun boleh perempuan itu menawarkan diri, tapi di tangan laki-laki pernikahan itu, bukan di tangan perempuan. Tapi ini adalah bentuk-bentuk mati syahid yang ada dalam hadis Nabi SAW. Hadisnya sahih, diriwayatkan dalam kitab Sunan. Hanya bedanya kalau mati syahid di medan perang itu nanti tidak wajib disolatkan dan tidak usah dimandikan. Sementara syahid-syahid yang lain tadi tetap wajib untuk disolatkan dan wajib untuk dimandikan. Hadis berikutnya 1210. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala qatala, telah bertempur Ya'la bin Umayyah, di sini tertulis Yu'la, ini mestinya Ya'la. Telah bertempur Ya'la bin Umayyah rajulan, dengan seorang laki-laki. Fa'adda, maka menggigit ahaduhuma, salah satu dari keduanya, sahibahu, rekannya yang bertempur tadi. Fanaza'a thaniyatahu, maka dia pun mencopotkan gigi depannya. Jadi setelah digigit, tangannya ditarik. Nah, maka tangannya giginya yang menggigit tadi rampal. Fakhtasama, maka keduanya pun mengadu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, aya'addu, apakah menggigit ahadukum, salah satu kalian, akhahu, saudaranya, maksudnya apakah pantas itu dilakukan, kama ya'addul fahlu, sebagaimana onta pejantan menggigit, la diyatalahu, tidak ada diat, tidak ada ganti rugi bagi dia. Hadis muttafaqun alaih, dan lafal ini miliknya Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan apa? Kalau ada orang yang berbuat kriminal kepada kita, kemudian kita membela diri, yang menyebabkan dia giginya rampal, atau menyebabkan dia tulangnya jadi berpindah dari tempatnya, atau menyebabkan dia terluka, atau bahkan menyebabkan dia mati, nah itu bukan tanggung jawab kita. Tidak ada ganti rugi terhadapnya. Contohnya tadi, ada perampok akan merampok harta kita, kemudian kita lawan, dia bawa senjata, kita tidak bawa senjata, tapi kita pintar bela diri misalnya, sehingga senjata dia berpindah di tangan kita, akhirnya kita balikkan, mengenai dia, mati. Nah, matinya si perampok tadi itu bukan tanggung jawab kita. Tidak ada tanggungan kita untuk mengganti rugi, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, bahwa nyawa diganti berapa? 100 ekor onta. Nah, itu nggak ada. Kenapa? Karena salah dia, kenapa dia berbuat kriminal sama kita. Hak kita untuk membela diri. Nah, dalam kasus ini ada orang bertengkar, laki-laki sama laki-laki. Ternyata salah satu mereka sifatnya seperti hewan, gigit. Nah, namanya digigit tentu saja kesakitan. Maka supaya tidak sakit, dia tarik tangannya supaya nggak digigit. Ternyata giginya yang nggak kuat, rampal. Nah, itu salah dia sendiri. Menggigit orang ini namanya perbuatan kriminal. Maka kita membela diri dengan menarik tangan kita, nggak ada masalah. Itu bukan salah kita. Kalau giginya rampal, salahmu dewi. Hadis berikutnya 1211. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu punya putra namanya Qasim. Ini putranya Khadijah. Maka beliau disebut Abul Qasim. Ini termasuk sunnah Nabi memakai nama kunyah. Sebagaimana saya Abu Zaidan karena anak saya namanya Zaidan.
Beliau bersabda, "Lau anna," kalau bahwasanya imra'an, ada seseorang, ittala'a 'alaika, mengintip terhadap kamu, bi ghairi idznin, tanpa izin, fahadzaftahu, lalu kamu pelintang, kamu ketapel dia, bihasatin, dengan satu kerikil, fafaqa'ta 'ainahu, lalu kamu lepaskan matanya, kamu complongkan matanya, lam yakun, tidak ada, 'alaika, atasmu, junahun, dosa. Karena salah dia berbuat kriminal sama kita, yaitu mengintip. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam lafalnya Imam Ahmad dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban ada tambahan fala diyatalahu, tidak ada diat untuk dia, enggak ada ganti rugi. Wala qisas, tidak ada qisas, yaitu balas mencongkel matanya tadi, enggak ada. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mengintip orang di rumah dia itu adalah perbuatan kriminal. Sehingga kita boleh untuk membela diri. Membela dirinya gimana? Ya kita tusuk matanya dengan garpu, nggak apa-apa. Jadi misalnya rumah kita dari gedek, nah gedek kan bisa diintip itu. Kita barusan nikah malam pertama, tiba-tiba dari luar ada mata, wah melihat ini. Nah kita ambil garpu tusukkan gitu, nggak apa-apa. Ini sabda Nabi SAW, lam yakun 'alaika junah, tidak ada dosa atas kamu. Berarti apa? Tidak apa-apa dilakukan, tidak berdosa. Loh nggak berdosa gimana? Ini kan menusuk mata orang. Ya kalau sudah diizinkan oleh Nabi, maka berarti apa? Sudah tidak haram lagi. Hukum asalnya kita nusuk mata orang haram, nggak boleh. Tapi di sini diizinkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan nggak ada dosa, berarti boleh. Selain itu, la diyatalahu, nggak ada diatnya. Kita tidak ada kewajiban untuk ganti rugi. Seandainya betul-betul matanya kemudian lepas, nggak ada ganti rugi. Padahal satu mata kemarin sudah kita bahas nilainya berapa onta? 50 onta, satu mata. Nah ini nggak ada ganti rugi. Atau matanya masih di tempat tapi jadi buta gara-gara kita tusuk, nggak ada ganti rugi. Padahal mestinya kalau buta sebelah, maka ini nilainya juga 50 onta. Karena itu jangan sekali-kali mengintip rumah orang. Haram hukumnya seseorang mengintip rumah orang. Bagaimana kalau mengintipnya itu bukan dari celah, tetapi misalnya pintu yang terbuka. Pintu terbuka, kemudian ada seorang tamu datang, assalamualaikum, tapi sambil salam sambil melongok ngeten. Nah, maka dalam hal ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa kalau pintunya terbuka tidak termasuk yang mengintip ini. Karena di sini ada sisi kekurangan kita. Kenapa pintu kamu buka-buka? Kalau pintu kamu buka, ya kamu jangan berada di dekat pintu tersebut. Nanti kalau ada orang lewat akan kelihatan. Tapi kalau ini pintu sudah ditutup, tapi ada celah, kemudian ada orang sengaja nginceng, nah itu jelas-jelas dia melakukan satu kriminal dengan melakukan nginceng tadi. Kalau rumah kita pintunya terbuka, nah ada sisi keteledoran kita, kenapa tidak kita kunci? Demikian juga diperselisihkan oleh para ulama, seandainya ada orang ngintip, tapi ngintipnya dari atas, dari loteng. Rumah kita di bawah, tetangga kita punya loteng atas. Nah, dari atas dia melihat kita, di bawah kelihatan. Nah, apakah itu juga termasuk yang diperbolehkan ini? Bolehkah kita melintang matanya gitu? Nah, diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang zahir adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh, karena di sini ada taksir dari, ada keteledoran dari kita. Kita tahu berada di bawah, sementara kita tahu tetangga kita punya loteng, ya kita harus berhati-hati. Kalau kita berada di tempat yang terbuka yang kira-kira bisa terlihat dari atas, maka kalau kita berada di situ ya harus tutup aurat misalnya. Jangan menyalahkan orang yang di atas, orang dia memang rumahnya di atas. Ketika dia berada di atas, duduk-duduk, kemudian melihat kita di bawah sedang tidak pakai baju misalnya, ya salah kita. Kenapa kita berada di tempat yang terbuka sementara tanpa baju yang terlihat oleh orang yang di atas? Maka ini hukum khusus untuk orang yang apa? Mengintip dari tempat yang ada di bawah, yaitu tempat yang ada di tembok misalnya, bukan dari tempat yang ada di atas. Hadis berikutnya 12. Wa 'anil Bara'i ibni Azib radhiyallahu anhuma qala, qada telah memutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna bahwasanya hifdzal hawaiti, menjaga kebun-kebun, bin nahari di waktu siang, itu ala ahliha, wajib atas pemilik kebun,
Wa anna, dan bahwasanya hifdzal masyiyati, menjaga ternak-ternak, bil laili, di waktu malam, itu ala ahliha, wajib atas pemilik ternak. Wa anna, dan bahwasanya ala ahlil masyiyati, bagi pemilik ternak, atas tanggungan pemilik ternak, ma asabat masyiyatuhum, apa yang dirusak oleh ternak mereka, bil lail, di waktu malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam 4 kecuali Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, tetapi dalam sanadnya ada perselisihan. Tetapi kesimpulan akhirnya hadis ini derajatnya sahih. Ini karena apa? Ada banyak jalurnya untuk hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita punya kebun, maka kita diwajibkan untuk menjaga kebun itu pada kapan? Hifdzul hawaid bin nahar, siang hari. Kalau kita tidak menjaga kebun itu siang hari, jadi pintu kebunnya dibuka dan kita tidak menjaga di situ, tiba-tiba ada ternak masuk merusak kebun kita, itu salah kita sendiri. Karena kewajiban kita menjaga kebun adalah siang hari. Karena siang hari itu waktunya para ternak ini untuk menyebar keluar dari kandang. Sehingga Rasulullah izinkan ternak-ternak ini untuk menyebar di siang hari. Nah, maka kalau kita tahu bahwasanya ternak-ternak itu siang hari pada menyebar, maka kita yang punya kebun harus hati-hati. Hati-hatinya itu menutup kebun kita, atau kalau dibuka kebunnya kita berjaga di situ, sehingga kalau ada ternak mau masuk kita hardik. Nah, kemudian sebaliknya orang yang memiliki ternak, dia diwajibkan oleh Nabi SAW untuk menjaga ternaknya kapan? Bilail, waktu malam. Malam ini waktunya ternak berada di kandang, jaga. Jangan sampai kamu lepas. Kalau ternak dilepas malam hari, kemudian akhirnya masuk pada kebun orang, merusak di situ, nah maka pemilik ternak tanggung jawab. Misalnya nih, ya ada kebun jagung, sudah hampir panen, tapi ternak kita lepas malam hari, akhirnya ternak ngendus-endus, ada bau jagung lezat sekali, masuk di kebun. Nah, ruginya berapa? Ruginya 1 juta. Nah, kita bayar 1 juta. Jadi masing-masing ada waktunya untuk berjaga. Sehingga kalau teledor pada kewajibannya dia berjaga, maka dia harus mengganti rugi pada keteledoran tersebut. Ini mengganti rugi apa? Apa yang dia melakukan teledor pada waktu tersebut. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum Islam ini sangatlah sempurna. Apapun permasalahan yang terjadi di masyarakat, sudah ada solusinya yang ditetapkan oleh Allah maupun ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi Islam ini? Sampai masalah ranjang saja dibahas oleh Islam. Bagaimana seorang suami mengumpuli istrinya, tidak boleh gini, bolehnya gitu, ada aturannya. Tidak boleh pada waktu haid untuk hubungan intim, ada aturannya. Bahkan masalah beol saja dibahas oleh Islam. Tidak boleh pakai tangan kanan, bolehnya pakai tangan kiri. Agama sudah lengkap. Sayang sekali kita umat Islam pertama adalah tidak mempelajari sungguh-sungguh terhadap ajaran Islam. Kita punya Quran 30 juz, tapi yang kita pelajari berapa? Kekurangan yang kedua kita umat Islam, anggaplah kita sudah mempelajari 30 juz, tetapi prakteknya yang kurang. Ada yang kurang dalam mempelajari, nggak mempelajari semuanya. Ada yang mempelajari semuanya sampai pinter, sampai ngelotok, batu ireng, kemudian celananya cingkrang, jenggotnya panjang, masya Allah, menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi bab-bab yang lain tidak diamalkan. Sesama Muslim haruslah bersaudara, tidak bersaudara. Sesama Muslim mestinya kelompok manapun, pengajian manapun, mestinya saling menghormati. Beda pendapat biasa, beda pendapat sedikit, tapi selama masih ahlus sunnati wal jamaah, saudara kita. Bahkan meskipun ahli bid'ah, selama dia masih muslim, itu juga saudara kita dari sisi Islamnya. Dari sisi ahli bid'ahnya kita barok, kita berlepas diri. Tapi dari sisi dia Islam, kita harus wala. Jadi sesama orang Islam harus wala, harus saling cinta. Cinta karena Islamnya. Adapun kalau dia berbuat bid'ah, maka kita berlepas diri hanya pada bid'ahnya saja. Nah, ini tidak diterapkan oleh umat Islam. Dan kalau saya perhatikan, kesalahan inti umat Islam sekarang ini yang menyebabkan lumpuhnya kekuatan Islam itu adalah tidak bersatunya umat Islam. Mudah sekali untuk dicerai-beraikan. Ada isu dikit, kemudian apa? Tiba-tiba dipercayai langsung, kemudian menyebar di masyarakat,
Padahal namanya berita itu perlu dicek dulu. Allah sudah mengatakan fatabayyanu, tabayyun dulu. Nggak ada yang mau melakukan tabayyun, maunya mengikuti isu. Nah, ini berarti apa? Tidak menerapkan ajaran Islam. Kalau disuruh baca apa dalilnya tabayyun, apal. Surat Al-Hujurat apal 30 juz malah apal mungkin, tapi menerapkan nggak dilakukan. Nah, ini kekurangan umat Islam. Nah, sehingga Masya Allah kita sekarang ini ada pengajian di masjid ini adalah satu usaha bagaimana kita mempelajari ajaran Islam yang sangat sempurna ini, dan mudah-mudahan kita diberi taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya 12-13. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fi rajulin, tentang seorang laki-laki aslama yang masuk Islam, thumma tahawwada, kemudian dia menjadi Yahudi. Jadi awalnya masuk Islam kemudian jadi Yahudi. Apa kata Sayyidina Mu'adz? La ajlis, aku tidak mau duduk hatta yuqtal, sampai dia dibunuh. Marah dia. Qada'ullah, ini adalah keputusan Allah, wa rasulihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa umira bihi, lalu diperintahkan terhadap si murtad tadi, faqutila, maka dia pun dibunuh. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa kana, dan adalah orang itu qadistutiba, sungguh sudah disuruh tobat, qabla dzalika, sebelum kejadian itu, yaitu sebelum dibunuhnya tersebut. Nah, sampai di sini pembahasan tentang memerangi atau melawan orang-orang yang melakukan kriminal sudah selesai. Mulai hadis ini 12-13, ini bab baru, yaitu bab tentang membunuh orang yang murtad. Orang yang murtad maksudnya adalah orang yang meninggalkan agama Islam kemudian berpindah kepada agama non-Islam, itu namanya murtad. Adapun kalau meninggalkan Yahudi pindah kepada Nasrani atau sebaliknya, atau Hindu menjadi Buddha dan seterusnya, maka ini bukan murtad namanya. Kenapa? Karena yang disebut murtad itu adalah meninggalkan satu agama pindah kepada agama yang lain, padahal agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Sementara kafir ini semuanya satu agama. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, ini adalah semuanya satu agama, bukan beberapa agama, tapi satu agama. Agama apa? Agama kafir. Nah, maka yang dimaksud murtad itu adalah meninggalkan Islam berpindah menjadi kafir. Ini namanya murtad. Dalam Islam, orang yang murtad wajib untuk dibunuh. Qada'ullahi wa rasulih, keputusan Allah, keputusan Rasulullah, orang yang murtad harus dibunuh. Jangan mengatakan kok kejam sekali Islam. Jadi gini Pak, kalau ada orang sejak awalnya kafir, itu oleh Islam malah dibiarkan. Dibiarkan artinya disuruh milih. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Sudah dijelaskan, ini yang benar Islam. Terserah kamu, mau Islam silahkan, mau kafir silahkan. Tapi nanti kalau kafir nanti masuk neraka. Nah, kita hanya menyampaikan. Tetapi kalau orang sudah terlanjur masuk Islam, kemudian dia keluar meninggalkan Islam, nah ini ada aturan dalam Islam, wajib apa? Dibunuh. Ini bukan sesuatu kekerasan, bukan. Coba kita bayangkan gini. Misalnya kita bukan warga Indonesia, tapi kita warga luar negeri. Maka kalau kita warga luar negeri, Presiden Indonesia nggak berhak untuk apa? Membikin aturan terhadap kita. Oh, nggak ada kaitannya. Tapi ketika kita sudah pindah ke Indonesia, jadi warga negara Indonesia, KTP-nya sudah KTP Indonesia, ya peraturan pemerintah Indonesia berlaku untuk kita. Kalau misalnya kita melakukan satu pelanggaran, kemudian kita dimasukkan penjara atau kita dihukum, ya karena kita melakukan pelanggaran. Nah, ini sesuatu yang wajar. Nah, demikian juga Islam ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah masuk Islam, ini berarti masuk wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, wilayah agama Islam yang diatur oleh Allah, sehingga berlaku aturan-aturan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kasih aturan, sudah masuk Islam kalau meninggalkan bunuh. Bedanya apa sih antara orang yang kafir asli sejak awal kafir dengan orang yang kafirnya setelah Islam? Beda. Kalau orang yang kafir asli itu biasanya mereka karena nggak paham kebenaran Islam, itu nggak paham, ya, sehingga diwajarilah orang mudeng, ya sudah, taunya ketika dia lahir bapak ibunya nyembah berhala, ya sudah, dia nggak tahu apa-apa. Tapi kalau orang sudah masuk Islam, itu sudah paham kebaikan Islam ini, sudah paham bagaimana keindahan Islam ini, bagaimana kebenaran Islam ini. Nah, kalau sudah tahu kebenaran malah meninggalkan, ini kan berarti kurang ajar nih. Nah, maka kurang ajar kemudian dibunuh, ini sesuatu yang apa? Yang wajar.
Jadi ini bukan agama yang keras, bukan, tapi ini adalah agama yang sangat pintar sekali dalam mengatur, aturannya sudah sesuai dengan sesuatu yang sesuai akal yang sehat, sehingga ini adalah sesuatu aturan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan ustutiba. Orang ini sebelum dibunuh dia sudah disuruh tobat. Nah, para ulama berselisih pendapat. Apakah wajib orang yang murtad itu untuk disuruh tobat dulu? Kalau menurut mayoritas para ulama, hukumnya wajib, harus disuruh tobat dulu. Jangan begitu murtad langsung kita ambil pedang, penggal, nggak begitu. Suruh tobat dulu. Bahkan banyak para ulama mengatakan kasih dia waktu 3 hari. Hari pertama suruh tobat, diancam kalau nggak tobat nanti kita bunuh. Hari yang kedua ternyata belum balik, ancam lagi. Awas ya, hari ketiga ya, kalau kamu tetap tidak mau tobat, maka nanti hari keempat kamu kita bunuh. Nah, maka diberi waktu berapa? 3 hari supaya dia mikir. Kalau selama 3 hari ini dia bisa kembali kepada Islam, alhamdulillah. Nggak bisa kembali kepada Islam, ya sudah, bunuh. Fa umira bihi faqutil, dibunuh. Nah, maka meminta tobat ini hukumnya adalah wajib menurut mayoritas para ulama kita. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwasanya membunuh orang yang murtad ini bukan tugas setiap manusia. Ini adalah termasuk ahkamus sultan, hukum-hukum yang ditegakkan oleh siapa? Penguasa. Sama dengan potong tangan, ada maling potong tangan, maling di masjid misalnya sampai mencapai nisab, malingnya 1 juta ya dari kotak masjid. Nah, itu hukumnya potong tangan. Tapi yang potong tangan siapa? Bukan kita, bukan. Pemerintah. Kalau pemerintah tidak mau motong, itu salahnya pemerintah, bukan salah kita. Karena kalau hukum-hukum seperti ini diserahkan kepada seluruh manusia, nanti kacau jadinya. Ada orang murtad tiba-tiba kita bunuh. Maka keluarga si korban nggak terima, akhirnya besok dia membunuh kita. Nah, setelah kita dibunuh, maka keluarga kita nggak terima juga, bunuh mereka. Nah, jadi kacau seperti ini. Maka hukum-hukum ini, hukum-hukuman had, ini adalah hukum yang ditegakkan oleh penguasa saja. Selain penguasa jangan menerapkan, karena nanti akan terjadi kekacauan yang besar. Kemudian para ulama berselisih pendapat, apakah hukum orang yang murtad dibunuh ini berlaku untuk laki-laki saja ataukah juga untuk perempuan? Pendapat yang rajih, yang kuat insya Allah bahwasanya hukum ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis berikutnya 12-14, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man siapapun baddala dinahu, mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dalilnya mana? Bahwasanya perempuan kalau murtad juga dibunuh. Dalilnya dari kata-kata man ini. Man itu dalam bahasa Arab disebut isim mausul. Isim mausul itu menunjukkan arti umum, siapapun. Siapapun itu berarti mau tua mau muda. Pokoknya kalau sudah balik maka termasuk man ini. Kalau dia laki-laki atau dia perempuan termasuk man ini, siapapun yang mengganti agamanya, maka faqtuluh, bunuhlah dia. Karena itu kita tidak setuju dengan sebagian madhab, kalau nggak salah madhab Hanafi, yang mengatakan bahwa perempuan kalau murtad tidak dibunuh. Ini khusus bunuh ini hukum untuk para laki-laki yang murtad. Nah, kita nggak pakai pendapat tersebut. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan man, siapapun juga murtad bunuh. Baddala dinahu, mengganti agama. Mengganti agama maksudnya pindah dari Islam kepada kafir. Adapun pindah dari kafir kepada kafir ini bukan mengganti agama, itu hanya pindah-pindah dalam kesesatan saja. Tapi setelah kita mengetahui bahwasanya hukum ini berlaku untuk laki dan perempuan, kita jangan kemudian mencela madhab Hanafi. Oh, madhab Hanafi orang bodoh-bodoh, orang ikuti dalil, jangan begitu. Mereka mengatakan begitu juga punya dalil, Pak. Apa dalil mereka? Mari kita lihat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an qatlin nisa, dari membunuh para wanita, wasibyan, dan anak-anak. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, menurut mereka karena Rasulullah melarang dari membunuh wanita, maka kalau ada wanita murtad tidak dibunuh. Lah terus gimana? Ya dipenjara saja sampai mati. Atau sampai dia tobat. Kalau dia tobat keluarkan, kalau nggak tobat ya wis mati orang yang penjara.
Nah, itu mereka memakai hadis ini. Adapun mayoritas para ulama mengatakan enggak, ini hadisnya tempatnya bukan di situ. Ini hadisnya tentang adab perang. Kalau kita perang menyerbu negara kafir, nah di situ ada anak-anak kecil, nggak bisa perang mereka, jangan dibunuh. Ada wanita-wanita nggak bisa perang, wanita paling cuci piring dan sebagainya, jangan dibunuh. Karena kalau wanita-wanita dibunuh, apa salah mereka? Jangan dibunuh tapi ditangkap. Nah, kalau ditangkap nanti bisa jadi budak kita. Enak Pak kalau punya budak Pak. Budak itu, budak wanita itu kita tidak dibatasi memiliki berapa. 100 budak nggak apa-apa. Sehingga setiap malam gonta-ganti nggak ada masalah. Kalau istrinya satu ya itu aja terus. Tapi kalau budak kita 100, nah berarti 100 malam ganti, setiap malam ganti terus, nggak ada masalah. Tapi jangan bayangkan budak Pak. Kita bayangkan yang aman-aman aja. Bayangkan yang tentram hidupnya, nggak ada perang, sehingga apa? Sehingga tidak ada perbudakan tersebut. Tapi kembali ke sini, berarti kesimpulannya perempuan kalau murtad hukumnya sama dengan laki-laki, dibunuh. Hadis terakhir 12-15. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna a'ma, bahwasanya ada seorang laki-laki buta, kanat lahu ummu waladin, dia punya budak ummu walad. Budak ummu walad itu adalah budak yang sudah dikumpuli oleh majikannya, kemudian melahirkan anak dari majikannya tadi. Itu namanya budak ummu walad. Budak ini tashtumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia suka mencaci Nabi. Wa taqa'u fihi, dan mencela Nabi. Fayanhaha, maka si buta ini melarang. Fala tantahi, maka dia tidak mau berhenti, nekat aja. Falamma kana dzata lailah, maka pada suatu malam, akhadha, dia pun mengambil al-mighwal. Ada yang membaca al-mi'wal, tapi ada yang membaca al-mighwal pakai ghain. Yaitu adalah pisau yang tajam yang pendek, jadi semacam apa pedang tapi pendek. Faja'alahu, maka dia menusukkannya fi batniha, pada si perutnya wanita tadi. Wattaka 'alaiha, kemudian dia bertekanan padanya, ya, ditubles kayak gitu. Faqatalaha, maka dia pun membunuhnya. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala, ketahuilah, ishhadu, saksikanlah, anna damaha, bahwasanya darahnya wanita tadi hadarun, sia-sia. Maksudnya tidak ada ganti rugi terhadap pembunuhan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk kemurtadan. Sehingga siapa yang mencela Nabi, maka sama dengan dia sudah keluar dari apa? Islam. Nah, karena itu ketika dibunuh oleh majikannya ini, majikannya tidak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah membunuh pada orang yang tepat untuk dibunuh, yaitu orang yang apa? Murtad. Apakah ada dalilnya orang murtad gara-gara mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalilnya dalam Quran? Ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya mencela 3 perkara itu menyebabkan apa? Kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah At-Taubah ayat 65-66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul, katakanlah, abillah, apakah kepada Allah, wa ayatihi, kepada ayat-ayat Allah Al-Qur'an, wa rasulihi, dan kepada Rasulullah, kuntum tastahzi'un, kalian mencela, mengejek, la ta'tadiru, jangan banyak alasan, qad kafartum, kalian sudah kafir, ba'da imanikum, setelah iman kalian. Nah, ini dalil bahwasanya mencela Allah adalah apa? Kafir. Mencela Quran berarti apa? Kafir. Mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kafir. Meskipun dia sholat, tapi kalau mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini desa bodoh, hukumnya ra cetha, nah itu udah kafir langsung pada saat dia mengatakan seperti itu. Atau menganggap Quran ini sudah kuno, serak kanggo Quran ini, sekarang ini sudah modern, Quran ini gua sampah wae. Nah, ngomong begitu udah kafir sudah. Dalilnya ayat ini, qad kafartum. Nah, sehingga seandainya ada orang ngomong begitu itu dan dia posisinya sebagai budak, maka diperbolehkan bagi majikannya untuk apa? Membunuh. Nah, sehingga seperti yang sudah disampaikan tadi, membunuh orang murtad itu bukan perbuatan setiap manusia, tetapi itu adalah haknya para pemimpin atau penguasa, kecuali dalam kasus budak ini tadi. Kalau kita majikan, kita punya budak.
budak kita melakukan kemurtatan dengan mencela Allah, mencela Nabi atau mencela Quran. Nah, kita sebagai majikan boleh langsung apa? Membunuh tadi sebagaimana diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau budaknya orang lain jangan Pak. Karena ini kasusnya apa? Membunuh budaknya sendiri. Maka ini mirip dengan orang yang punya budak, budaknya melakukan hukuman had, melakukan perbuatan yang menyebabkan hukuman had. Misalnya budaknya zina. Nah, maka hukuman cambuk untuk budak yang zina ini tidak harus dilakukan oleh penguasa, tetapi diizinkan juga oleh Nabi untuk dilakukan oleh majikannya saja. Yang melakukan siapa? Majikannya khusus. Kalau saya punya budak, maka saya boleh mencambuk dia. Kalau teman saya punya budak, maka dia boleh mencambuk majikannya, budaknya tersebut. Tapi saya tidak boleh mencambuk budak dia kalau dia berzina. Demikian juga teman saya tidak boleh mencambuk budak saya kalau budak saya berzina. Ini masalah ini supaya kita paham ya, harus dibedakan antara kondisi budak dengan kondisi orang merdeka. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan insyaallah pertemuan berikutnya sudah selesai hukum-hukum tentang kriminal. Kita masuk pada kitab baru, yaitu Kitabul Hudud, kitab tentang hukuman-hukuman had, yaitu hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah, misalnya potong tangan, rajam dan sebagainya. Cuman saya ini ragu-ragu, ini sebenarnya kitab ini sudah pernah kita bahas atau belum gitu. Karena sepertinya sudah pernah dibahas, cuma di mana? Apakah di sini atau di tempat yang lain? Ada yang ingat benar? Belum ya? Sepakat semuanya belum? Belum ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.